jagung, dan sayur-sayuran seperti sayur kangkung, sayur bayam, dan daun gedi. Juga daun bawang, bawang putih, tomat, cabai, dan bawang merah untuk membuat sausnya atau dalam bahasa Manado, dabu-dabu. Cara membuatnya yaitu dengan memanaskan air sekitar 1 liter di panci. Kemudian jika sudah mendidih, masukkan beras yang sudah dicuci bersih beserta dengan singkong, labu, dan jagung. Aduk-aduk sebentar dan diamkan selama 7-10 menit. Jika buburnya sudah mendidih, masukkan garam secukupnya, kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika sudah, matikan kompornya dan kita beralih pada proses ini. Panaskan minyak goreng. Kemudian masukkan bawang putih, tambahkan air sedikit, aduk dan tumbuk hingga mendidih. Tambahkan garam secukupnya dan masukkan bubur yang sudah dimasukkan. Aduk-aduk, kemudian masukkan daun bawang sedikit. Namun ini opsional, jadi bisa saja tidak. Sisanya akan kita gunakan untuk membuat saus atau dabu-dabu Manado. Selanjutnya masukkan sayur bayam, sayur kangkung, dan daun gedi. Kemudian aduk-aduk sampai 3 menit dan matikan kompornya. Terakhir, tuangkan ke dalam wadah dan penyapuan sudah siap. Oh iya, untuk membuat dabu-dabu Manado, kamu bisa blender atau tumbuk semua bahan, tambahkan garam secukupnya, dan siramnya minyak panas. Jadi deh, penutupan yang enak dan kaya akan nutrisi siap disarapan. Ini masak sendiri ini malahan. Selain terkenal dengan bubur Manado atau pembukuan, Sulawesi Utara juga memiliki beberapa makanan khas daerah. Salah satunya yang harus Anda cicipi ketika Anda berkunjung ke Sulawesi Utara bersama Kota Manado, yaitu mie cakalang. Mie cakalang kita jumpai di setiap sudut Kota Manado, karena ada begitu banyak pedagang yang menjajakan makanan khas daerah Sulawesi Utara. Mie cakalang adalah makanan yang lezat dan unik. Jika biasanya mie dicampur dengan ayam, tetapi di Kota Manado, Sulawesi Utara, mie dihidangkan dengan ikan cakalang. Ikan cakalang yang digunakan dalam membuat mie cakalang ini yaitu cakalang fufu. Cakalang fufu adalah hidangan ikan cakalang olahan yang dibubui, diasap, dan dijepit dengan kerangka bambu. Di sini saya mengambil gambar dan foto ikan cakalang fufu di salah satu pasar yang ada di Sulawesi. Sayur chaisu dan juga sayur. Di sini saya membuat video dan dipercepat untuk setiap langkah-langkah dalam pembuatan misoka. Kita tunggu sampai kuahnya mendidih. Jika sudah mendidih, artinya mie cakalang sudah siap untuk disajikan. Kita tambahkan kuahnya ke atas mie yang telah kita siapkan. Ini Pak, mie cakalang makanan khas Sulawesi Utara.
Selamat datang di Gorontalo. Selamat pagi, selamat datang untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini tanggal 28 Agustus, namanya Hari Kuliner. Saya akan memperkenalkan satu makanan, yaitu ilabulo. Adalah makanan khas dari daerah Gorontalo. Ilabulo ini pengolahannya ada dua. Ada yang direbus dan ada yang dibakar. Sebelum kita melihat ilabulo ini, alangkah baiknya saya berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ikram Farubagusta, biasa dipanggil Ikram, dari Universitas Negeri Gorontalo, mahasiswa akuntansi semester 5. Dan sekarang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta. Pada kali ini saya akan memperkenalkan ilabulo bakar. Nah, ilabulo ini cara membuatnya yaitu dengan tepung sagu dengan isian ayam, kulit ayam, telur ayam, dan hati ayam. Mari kita buka ilabulonya. Sekilas mirip dengan lontong ya, tapi ini dari sagu. Jadi penampakan ilabulonya. Terlihat isian ilabulonya. Nah, ilabulo ini bisa ditambahkan dengan kecap, dengan sambal atau rica, dan kalau misal masih kurang asin, bisa ditambahkan dengan bumbu-bumbu lainnya. Nah, oke, mari kita coba lihat dulu. Enak. Ilabulo ya sekali. Mungkin ada yang mau datang atau ke Gorontalo, wajib coba ilabulo ini. Kemudian dari saya, ilabulo. Sampai jumpa. Indonesia, Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, berjunjung tanah air. Baik, terima kasih dari Gorontalo dan Sulawesi Utara. Terus terang saya belum pernah yang ilabulo. Nanti Ikram bawa ya, kalau pas ke Jogja ya. Boleh Pak, boleh sekali. Nanti saya bawa. Saya belum pernah ini. Kalau bubur Manado sama mie cakalang, bawa cakalangnya. Nanti dimasak sendiri, Kalau bawa yang sudah matang nanti sampai Jogja sudah nggak enak. Tapi cakalangnya bisa dibawa. Siap Pak. Ya, cakalangnya dibawa. Mie-nya ada di sini, bumbu-bumbu yang lain nggak ada. Cakalang nggak ada di Jogja. Cakalangnya yang seperti itu. Ya, nanti yang bubur Manado bawa bahan-bahannya. Kita masak sama-sama. Nanti di Coffeetografi masaknya, ya. Di kebun kitanya Bu Retno itu ada lahan seluas 2.000 hektar, bisa untuk kemah nanti di sana, ya. 2.000 meter persegi maksudnya. Baik, terima kasih dari Gorontalo dan Sulawesi Utara. Selanjutnya siapa yang mau memutarkan filmnya? Silakan. Nggak usah malu-malu. Yang sudah siap, silakan. Pak, saya izin Pak memutarkan Pak. Silakan, dari mana? Dari Kalimantan. Ikram. Hanif Pak. Hanif, oh ya Hanif, silakan Hanif. Tahu Sumedang ini. Jangan di-mute. Di-unmute aja suaramu. Suaranya masih di-mute, Hanif.
Muhammad Hanif. Sudah terlihat Kak, Pak? Sudah? Silakan. Ya. Suaranya Kak, Pak? Udah. Dengaran. Amplang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Mariana, mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan salah satu makanan khas Kalimantan Timur, yaitu kerupuk amplang. Kenapa saya ingin memperkenalkan kerupuk amplang? Karena kerupuk ini sudah tersebar di daerah-daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. Di daerah saya sendiri sudah banyak yang menjual kerupuk amplang yang diambil langsung dari toko produksi yang ada di Kalimantan Timur. Amplang adalah jenis kerupuk ikan yang terbuat dari daging ikan murni seperti ikan tenggiri, ikan bandeng, dan ikan pipih. Walaupun terbuat dari daging ikan, tapi tidak memiliki aroma yang amis, namun memiliki cita dan aroma yang sangat khas dari bumbu-bumbu yang digunakan. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerupuk amplang yaitu daging ikan, tepung kanji, telur, dan bumbu-bumbu lain. Kerupuk amplang sendiri bisa bertahan sekitar 3 bulan atau lebih setelah dilakukan proses pengawetan. Rasanya renyah, gurih, rasa ikan dan rempahnya sangat terasa. Harga kerupuk amplang sangat terjangkau, per bungkusnya 18.000, sedangkan per kilonya 120.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Sabililhaq,
dari Institut Teknologi Kalimantan, program studi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang wisata kuliner khas dari asal saya. Oke, baik. Di sini sudah ada makanan khas dari kota saya, yaitu gami bawis dan gami cumi. Nah, di sini asal muasal gami bawis itu ialah dari dulu para nelayan di Kota Bontang ini sering menyajikan bawis itu sebagai makan malam, dan biasanya ditambahi dengan bumbu gami, atau istilahnya seperti bisa dilihat ini, seperti kayak bumbu cabai dan yang ditumis. Nah, orang-orang terdahulu itu suka menyajikan makanan itu yang simple, seperti kayak ikan sama sambelnya aja, jadi nggak perlu yang repot-repot. Nah, dari yang terdahulu gami itu istilahnya itu biasa dibilang sambel atau sebagai bumbu penyedap. Gami bawis pertama kali dipopulerkan oleh masyarakat Bontang Kuala dan sudah menjadi tradisi untuk orang Bontang Kuala itu sebagai makan sehari-harinya, apalagi ketika ingin pergi melaut, karena gami bawis itu disajikan secara praktis dan bisa dibawa dan bisa disajikan kapan saja. Oke, baik. Nah, di sini kalian bisa lihat lebih dekat lagi. Seperti ini gami bawis yang biasa disajikan di kafe-kafe. Kebetulan saya ada di Kafe Jimbaran. Di sini juga saya kebetulan memesan gami cumi. Di tahun 2014 itu gami bawis juga pernah menjadi juara festival kuliner tradisional Kaltim. Terus tahun kemudian di 2015 gami bawis kembali dinobatkan menjadi juara terbaik Kalimantan pada festival kuliner tradisional di HUT Taman Mini Indonesia Indah. Tak kalah menarik, Pemkot Bontang dan Dinas Pariwisata itu dan berbagai elemen penggiat kuliner lainnya itu pernah memecahkan rekor muri di tahun 2015, yaitu sebagai sajian gami bawis cobek terbanyak. Baik, di sini saya akan mencicipi rasanya gami bawis khas Bontang. Dan yang seperti kalian lihat itu ikannya gampang banget diambil bagian dagingnya, terus biasa dikombinasikan sama nasi sih, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan tak kalah yang lebih enak juga itu yaitu gami cumi. Ya, seperti salah satu khas juga sih sebenarnya. Seperti ini bisa kalian lihat. Saya rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rasa pedas sama cuminya tuh kayak berbaurnya tuh dengan matang gitu. Dan di sini saya lagi makan juga sih sama adik-adik saya. Sebenarnya sudah lama nggak keluar karena semenjak PPKM, tapi karena sudah mulai membaik keadaan sekarang, jadi kita ada waktu buat keluar untuk modul Nusantara ini. Dan bisa kalian lihat seperti itu nampakan gami bawis. Sekian dari saya, hanya yang bisa sampaikan tentang khas dari Kota Bontang yaitu gami bawis. Seperti yang bisa kalian lihat, ini sudah habis gami bawisnya. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Kamu kurang ajar nih, makan sendiri, nggak ngajak-ajak, bikin air liurnya pada menetes ini. Makan bareng-bareng tuh. Iya, kurang ajar banget ini kamu, Hanif ini. Ini terus terang, itu memang enak soalnya, gami bawis itu. Terus di Kalimantan tuh sudah nggak ada harimau sekarang, karena kukunya sudah dimakan, sudah digoreng, jadi kuku macan. Habis sudah harimaunya. Baik, Kalimantan menarik juga. Silakan yang lain, masih ada dari Sumatera?
Sulawesi sudah? Silakan lagi. Kalimantan sudah? Ini Syarifah ini kuliahnya di Kalimantan, tapi aslinya di Sulawesi. Saat ini masih di Sulawesi. Kemarin kontak saya, Pak, saya ada di Sulawesi. Ya nggak apa-apa. Silakan, dari mana? Ini yang Sulawesi Selatan. Silakan. Oke. Belum play ya? Suaranya mungkin Kak bisa dinyalakan. Suaranya belum kedengaran. Siapa ini yang nge-share? Banyak soalan Sulawesi Selatan ini. Berhenti. Nah, udah. Oke. Nah, kan banyak ini Sulawesi Selatan itu ada 5. Subkontrol merupakan hidangan wajib warga Sulawesi Selatan saat ada hajatan, baik pernikahan, adat atau pesta adat. Arti dari kontrol sendiri adalah sapi, namun isi sop tersebut bukan hanya daging sapi, melainkan tulang iga yang terbalut daging. Proses pembuatan buah sop kontrol yang khas terletak pada kacang merah atau cabai yang dimasak hingga lunak, lalu dihaluskan, kemudian dicampurkan ke dalam buah. Bahan inilah yang membuat buah sop kontrol menjadi agak kental dan khas. Dan sop kontrol biasa dimakan bersamaan dengan gurasa yang dipotong-potong terlebih dahulu. Barongko merupakan makanan khas terbuat dari pisang yang dihaluskan, kemudian dicampur menggunakan telur, santan, gula pasir, dan garam. Kemudian dibungkus menggunakan daun pisang, lalu dikukus. Jika sudah matang, barongko paling enak disajikan secara dingin. Dahulu, barongko disajikan sebagai hidangan penutup bagi para raja Bugis. Selain itu juga, sering disajikan saat ada acara adat seperti sunatan, akikah, pernikahan, dan syukuran. Hingga kini pun, barongko masih biasa disajikan saat pesta adat. Selain itu pula, barongko masih dapat dijumpai ketika bulan Ramadan sebagai menu untuk berbuka puasa. Untuk membuat barongko ini haruslah dikerjakan oleh orang yang sudah berpengalaman dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas rasa dan kelezatannya yang khas dari barongko. Karena itulah barongko tidak mudah dijumpai di pasaran. Hilang suaranya ya? Di saya juga hilang Pak. Mungkin bisa volumenya bisa dinaikkan Kak. Apa ini, minuman apa? Saraba. Kalau di Sulawesi itu saraba. Iya Pak, saraba.
Iya kan, Saraba. Iya, Pak. Kalau di kita itu apa tuh namanya? Bajigur. Saraba enaknya sama pisang goreng ini memang. Pakai telur ya. Saraba. Biasanya saraba disandingkan dengan berbagai macam gorengan. Ini kalau saya ke Makassar mesti dibawa minum ke sini nih. Malam-malam. Coto Makassar. Coto Makassar adalah makanan tradisional yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Makanan ini terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Rebusan jeroan bercampur dengan daging sapi ini kemudian diiris-iris, lalu dibumbu dengan bumbu yang diracik khusus. Coto dihidangkan dalam mangkuk dan dinikmati dengan ketupat dan urat, yakni sejenis ketupat yang dibungkus dengan daun pisang. Halo sahabat Nusantara, saya Supratman dari Palopo. Berbicara mengenai makanan khas, Palopo mempunyai satu makanan yang sangat unik. Jika di Jawa namanya urat, nah kalau di Palopo namanya lauk. Lauk merupakan salah satu makanan khas Palopo yang sangat familiar di kalangan masyarakat. Selain cita rasa yang khas, lauk juga mudah ditemukan di rumah-rumah makan yang ada di kota Palopo. Proses pembuatannya pun terbilang sangat mudah. Nah, lauk terbuat dari sayur. Nah, sayur yang umum digunakan itu yaitu sayur pakis dan sayur jantung pisang. Pembuatannya pun sangat mudah dan unik. Lawak dibuat tanpa melalui proses pemasakan. Setelah dicuci bersih sayur pakis dan jantung pisangnya, kemudian sayur lawak dicampur dengan parutan kelapa yang sudah disangrai sebelumnya. Setelah dicampur dengan sangrai kelapa, barulah dicampur dengan bumbu kacang khas Palopo. Nah, itulah proses pembuatan dari lawak. Mau dimakan lawak ke Palopo. Apa itu, Man? Pratman? Namanya apa tadi? Lawak, Pak, lawak. Lawak. Kalau di Jawa namanya urat. Oh, urap, urap. Jawa itu idi tuh kalau bilang urap itu idi bilangnya urap. urap ya. Kalau di Palopo namanya apa? Namanya lawak. Lawak. Iya. Berarti kalau habis makan itu ketawa-ketawa ya? Melawak itu Pak, melawak. Oh, itu melawak. Berarti makan lawak. Oke. Baik, dari Palopo ini saya belum pernah sampai Palopo. Palopo hanya lewat aja soalnya ini. Baik, terima kasih. Ini ada sop konro, barongko, saraba, coto Makassar, dan lawak atau urap. Ya, ini semua saya sudah pernah merasakan ini. Hanya urapnya versi Palopo yang saya belum tahu. Terima kasih dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya, silakan. Masih ada dari Papua, Aceh, sama Jambi ini. Aceh, Pak. Aceh, silakan Aceh. Srining ya. Iya, Pak. Ya, silakan.
Udah kelihatan? Sudah. Mau makan apa ini kita di Aceh nih? Mie Aceh. Ayam ini ada mie Aceh, ayam apa ya? Ayam kabur apa ya? Yang dikasih bumbu-bumbu itu. Namanya Aceh tuh. Kasih daun-daunan itu. Belum kelihatan? Share screen-nya. Ini memang kadang sinyal sih di kita hambatannya. Kalau video kadang memang lambat. Nah, nampaknya memang nanti kita masukkan YouTube aja ya, Di ya, biar lebih cepat ya. Iya Pak, nanti di YouTube aja. Di YouTube kan aja, nanti kamu yang mengcompile terus disetel di YouTube. Iya, di link-kan. Di link kan. Kalau di YouTube lebih lancar. Dan tidak berat juga ininya. Atau mungkin ditukar saja Pak sebelum nunggu yang lainnya. Tinggal ini Aceh, Jambi, sama Papua NTT. Sambil mempersiapkan, silakan. Masih ada 3 itu yang siap. Bentar Pak, yang Jambi lagi mempersiapkan videonya. Soalnya baru kekirim Pak. Oke. Terus yang Papua? Cia dari Kupang. Kalau Pak, nanti aku Kak Idi yang bantu share screen, soalnya aku joinnya pakai HP. Oke, sudah dikirim ke ID? Sudah Pak. Ya udah, silakan Di kalau bisa di-share. Perkenalkan, nama saya Tirsya Manula. Saya dari Universitas Nusa Cendana. Saya berada di salah satu pusat oleh KSNTT, yaitu CI Sapi Oparote. Teman-teman, di sini untuk mengetahui lebih jelasnya tentang CI Sapi Oparote, di sini saya sudah bersama dengan pemilik serta pendirinya sendiri. Nama saya Nyongki, nama lengkapnya Nyongki Manupoe, asalnya dari Rote, dan saya adalah pemilik dan pendiri dari CI Oparote. Jadi di bulan Februari tahun 2018 itu awalnya itu di Rote, dan setelah itu kita bicara di Kupang. Jadi sekarang kita stay-nya kami pakai nama Oparote karena sebelumnya kami sudah belajar untuk cara pembuatan CD selama 6 bulan tapi gagal, dan ketika kami berbincang dengan kakek atau opa, baru ketemulah racikan yang pas, warisan yang pas yang diberikan dari opa, yaitu bagaimana cara membuat CI yang baik dan benar.
setelah kami tanya-tanya ke Oparote dan kami temukan resep yang pas untuk proses pembuatan CI, akhirnya kami buat CI dan waktu itu di bulan Februari tahun 2018 waktu itu langsung jadi. Dan saat itulah kami proses pemilihan nama, dan proses pemilihan nama itu kami dedikasikan karena beliau punya andil dalam terjadinya si Oparote. Akhirnya kami pakai nama Opa, panggilan kami kepada beliau, menjadi brand kami yaitu Oparote. Berarti resepnya itu dari Oparote, Ya, kakeknya saya. Gitu. Jadi beliau kasih resep dan akhirnya kami pakai sampai sekarang, dan semua proses pengasapan juga kami masih pakai proses pengasapan zaman dulu yang otentik sama seperti si zaman dulu. Wow, keren sih. Jadi kalau si Oparote kita untuk awal kita jualnya dari Rote sama Kupang, tapi sekarang kita sudah ada beberapa yang join reseller. Jadi kita ada reseller di Labuan Bajo sampai di Jogja, ada di Jabodetabek, sama orderan-orderan dari personal itu dari yang paling jauh di Indonesia, Papua. Jayapura kita sudah sering kirim. Ke luar negeri pernah dibawa ke Malaysia, Eropa, itu sih Oparote sudah sampai di sana. Kalau untuk Oparote sendiri itu ada CI sapinya ada 4 macam, yaitu CI sapi original, itu CI sapi tanpa lemak, dia sudah dibersihkan semua lemak-lemak sama urat-uratnya. Pokoknya itu yang CI pada umumnya di Kupang, di Rote, dan mana. Kalau yang baru kita ada CI Paskoti. CI sapi Paskoti itu berasal dari sapi yang berlemak. Kita pilih daging sapi yang memiliki lemak ketebalannya sekitar 1 cm. Nah, itu ambil dari sapi-sapi yang gemuk. Nah, yang ketiga kita punya CI lidah sapi. Kita pakai CI daging lidahnya sapi, itu banyak yang suka juga. Dan yang berikut kita buat CI sapi tenderloin atau khas dalam. Kita pakai yang jenis daging jenis khas dalam. Kalau di CI ikan kita punya 3 produk, yaitu CI ikan tuna, CI tenggiri raja, dan CI ikan marlin. Itu yang best seller. Mungkin rekan-rekan teman saya di Jogja juga mau mencoba yang berada di Jogja, itu alamatnya di mana? Oke, jadi di Jogja si Oparote pernah punya murid. Jadi kita ajar mereka sampai bisa, dan akhirnya mereka buka sendiri. Itu adanya di depan Hartono Mall Jogja, Jalan Ring Road kalau nggak salah. Depan Hartono Mall Jogja itu ada ruko, di situ CI sapi Termano. Jadi di sana ada CI sapi dan CI ikan tuna. Itu sama juga dengan kita di Kupang. Jadi kalau mau cari CI yang otentik tapi tidak sempat datang ke Kupang, adanya di Jogja, yaitu di CI sapi Termano. Wah, keren sekali itu sejarah berdirinya Oparote. Di sini saya sudah tidak sabar untuk melihat proses pembuatan CI sapi, ada juga CI ikannya. Boleh ditunjukkan Bapak? Oke, boleh. Kalau dulu kakak kita tunjukkan. Oke, terima kasih. Mari kita lakukan.
Oke, makasih Cia. Ini yang di depan Hartono Mall itu dekat UPN berarti itu. Kampus UPN itu juga di sampingnya Hartono Mall. Jadi nanti saya tak mampir ke sana nih ya. Saya sapi teman ya. Seisapi Manu, Pak. Apa namanya? Seisapi Termanu. Oh, Termanu. Termanu. Ya. Oke, ini memang menarik saya sapi. Saya kalau ke Kupang mesti balik bawa saya sapi. Nanti kamu ke Jogja juga bawa ya yang aslinya ya, yang dari sapi Kupang ya. Karena yang di Jogja ini mesti sapi Jogja ini, bukan sapi Kupang. Rasanya beda sapi Kupang sama sapi Jogja. Kalau sapi Kupang dari kamu yang bawa kan nggak usah bayar. Kalau yang di sapi Jogja nanti harus beli sendiri. Baik, kita tunggu nanti di Jogja ya, Cia. Siap, Pak. Ya, terima kasih. Ini sudah memperkenalkan saya sapi. Yang belum pernah, tapi saya sapi ini sekarang juga sudah benar-benar mau masyarakat sampai kemana-mana. Di Jogja banyak sekali juga rumah makan saya sapi itu. Dan di online juga sudah banyak. Luar biasa ini saya sapi ini. Bahkan ini ada saya ikan segala nih ya. Tidak hanya saya sapi. Baik, dua terakhir dari Sulawesi ini yang kok Sulawesi, maaf, dari Sumatera semuanya, Jambi sama Aceh. Silakan. Jambi Riau, Pak. Ya, Jambi Riau. Jambi Riau, silakan. Jambi Riau. Tempoyak. Makanan khas Jambi yang kedua ada kue muso. Kue muso merupakan kue basah tradisional khas Jambi yang dengan bahan dasarnya tepung beras, coklat bubuk, dan gula yang panas. Kue ini berwarna hijau muda, bentuknya seperti mangkok, di mana di bagian pinggirnya dibalut dengan coklat. Dan proses pembuatannya dengan cara dikukus. Kue ini mempunyai tekstur kenyal dan rasanya yaitu gurih dan manis. Makanan khas Jambi yang ketiga yaitu ada Padamaran. Kue Padamaran merupakan kue basah tradisional khas Jambi dengan bahan dasar tepung beras. Kue ini berwarna hijau dengan tekstur lembut yang dikemas menyerupai perahu. Kue Padamaran ini dikukus dengan daun pisang yang dibentuk menjadi wadah berbentuk persegi panjang yang disebut dengan rakyat. Kue ini mempunyai rasa gurih sampai manis. Bahan-bahan untuk membuat sempolet adalah Sempolet. seafood dan tepung sagu. Proses membuat sempolet pertama tumis cabai dan bawang putih, kemudian masukkan garam, lalu tambahkan air, seafood,
matang dan sempolet pun siap untuk disajikan. Ada satu lagi nih, kuliner khas yang nggak boleh dilewatin jika berkunjung ke Japannya, yaitu makohi. Saus makohi. Memiliki bentuk yang mirip dengan kalajengking. Meskipun memiliki bentuk yang aneh, tetapi makohi ini memiliki cita rasa yang sangat lezat. Di beberapa restoran yang ada di Selat Panjang, makohi menjadi sajian andalan dan diolah menjadi beberapa menu masakan. Salah satu yang favorit adalah makohi masak saus. Baik, makasih dari Jambi Riau ini. Tadi ada tempoyak, kue muso, padamaran, sempolet, sama saus makohi. Kayaknya ini makanan-makanan yang tidak bisa dibawa jauh ini, kecuali tempoyak. Karena kue muso, padamaran ini kalau dibawa jauh, mungkin nggak awet. Tapi kalau bisa bawa, ya nggak apa-apa ke Jogja nanti. Apalagi tempoyak, wajib bawa itu nanti, yang dari Jambi Riau. Tempoyak wajib itu, ya. Apalagi yang tadi ada petainya itu, apa itu tadi yang petai itu, yang ada petai itu wajib itu. Siapa itu tadi yang menunjukkan ada petai segala? Itu wajib itu, salahnya sendiri menunjukkan petai, jadi wajib bawa akhirnya. Oke, terakhir ini dari Aceh, silakan. Baik, Pak. Silakan Sri Monika Ningsih. Aceh, saya juga banyak sekali mendarat di Aceh itu langsung dibawa ke mie Aceh itu. Walaupun sudah kenyang juga akhirnya masuk juga mie Acehnya. Suaranya kedengeran nggak, Pak? Belum, suaranya belum. Bisa dibesarin. Belum masuk suaranya. Udah masuk, Pak? Apa terdengar suaranya, Pak? Belum. Gimana, Di? Biar terdengar suaranya. Ketika share screen ada di pojok bagian kiri bawah ada share sound, Kak. Mungkin diklik biar muncul suaranya. Share sound. Ditutup screen dulu. Nanti ada share screen lagi. Di bagian pojok kiri bawah ada share sound. Coba, Kak. Oh ya, share sound dicentang atau gimana? Iya, Pak, dicentang. Dicentang ya. Oh iya, share sound-nya dicentang. Siapa yang nyentang? Dari sana ya? Dari Kak Monikanya. Oke, Monika. Nah, udah masuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sri Monika Ningsih dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Angkatan tahun 2020 Universitas Syakuala. Kali ini aku akan membawa teman-teman onlineku melihat kuliner yang ada di daerahku, yaitu di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Tapak Tua. Langsung saja ke kuliner yang pertama, ada mie Aceh, yaitu masakan mie pedas khas Aceh, Indonesia.
mie kuning tebal dengan kuah kari yang gurih dan pedas. Ada 3 jenis penyajiannya, mie Aceh goreng, mie Aceh tumis, dan mie Aceh kuah. Topping yang disajikan pun beragam, ada kerupuk, irisan timun, acar bawang, dan jeruk nipis. Satu porsi mie Aceh ini dijual seharga Rp10.000. Temanku kali ini mesan yang jenis penyajiannya itu yang berkuah. Yuk langsung saja kita coba. Kalau untuk rasa sudah tidak diragukan lagi teman-teman, karena di tempat ini sudah terkenal di daerahku. Lanjut ke kulineran yang kedua, ada manisan pala. Mestika Pala salah satu toko legendaris yang menjual berbagai macam manisan pala dan juga keripik-keripik olahan lainnya. Manisan pala ini ada yang berbentuk bunga dan juga ada yang berbentuk cincang korek api. Cemilan satu ini bisa dinikmati dimanapun dan kapanpun dan bisa juga menjadi salah satu oleh-oleh khas daerahku. See you in the next video. Assalamualaikum. Hai guys, kulineran bareng aku yuk. Sebelum itu, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap memakai masker dan selalu menjaga jarak ya. Dadah. Oh iya, sebelum itu nama saya Dara Aulia, berasal dari Universitas Syah Kuala, Prodi Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2020. Sekarang saya sedang berada di Stabat. Ada yang tahu nggak Stabat itu di mana? Stabat itu merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dan warga sekitar atau masyarakat sekitar berdominan suku Melayu. Langsung aja yuk. Utara. Dan warga sekitar atau masyarakat sekitar berdominan suku Melayu. Langsung aja yuk kita ke kuliner yang pertama. Makanan khas Melayu pertama adalah halwa. Halwa adalah sejenis manisan atau asinan yang terbuat dari berbagai macam buah. Ada mangga, wortel, cermai, salak, dan lain-lain. Kalian dapat menemui halwa ini di Jalan Lintas Banda Aceh. Biasanya di pinggir jalan itu, di ruko-ruko itu banyak banget yang jual halwa. Harganya juga bervariasi ya. Sekarang kita akan mereview halwa. Walaupun saya nggak begitu tahu bagaimana rasa halwa yang pas. Saya ada beli salad, itu salad, dan satu lagi mangga. Fun fact-nya, semakin lama dia direndam di air manisan itu, rasanya akan semakin nikmat. Tapi saya adalah orang yang termasuk jarang membeli buah dalam bentuk asinan atau manisan. Ini mangga kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu manis, asin, kecut, tapi nggak terlalu terasa banget mangganya, mungkin karena udah lama kan direndam. Selanjutnya kita akan mereview salaknya. Normal, enak, seperti salak tapi asam, agak kecut ya guys. Kita coba lagi ya. Enak tapi kecut. Move ke kuliner selanjutnya, yaitu ada dodol pulut ria. Lumayan terkenal nih, dan dia memiliki beberapa cabang di Langkat. Variannya juga bermacam-macam. Ada pandan, coklat, wijen, durian, dan harganya juga lumayan murah. Nah ini dia, saya membeli rasa pandan. Kita cobain dulu ya bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, teksturnya kenyal, tidak terlalu manis, rasa dodol, dan wangi pandannya tidak terlalu menyengat. Nah, yang terakhir adalah mie rebus. Mie rebus itu juga termasuk salah satu kulineran khas Melayu. Nah, isiannya tuh banyak, ada mie kuning, ada tauge, ada tahu juga, ada kerupuk, ada kentang, dan ada telur rebus. Jangan lupa ada cabai di atasnya.
Kuahnya ini kuah khas, yaitu kental tapi rasanya manis dan gurih. Saya juga kurang paham mendefinisikannya, nggak paham juga nama kuahnya itu kuah apa. Segitu dulu aja perkenalan kuliner asal Langkat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah guys. Oke. Baik, makasih. Dara Aulia dengan kejujurannya, saya nggak paham. Nggak apa-apa, tapi ini artinya membuat sesuatu narasi yang jujur, yang muncul secara ya memang nggak paham, gimana lagi mau dipaksain kan? Rasa apa ini? Banyak makanan yang hampir sama tapi penyajiannya berbeda. Jadi Aceh ini udah lengkap sekali ini ya. Jadi kalau saya catat nih dari Jogja tadi ada gudeg angkringan, terus dari Sulawesi Utara dan Gorontalo itu tadi ada bubur Manado, mie cakalang, ilabulo. Dari Kalimantan Timur tadi ada kerupuk amplang sama gami bawis. Sulawesi Selatan ada sop konro, barongkok, sarabak, coto Makassar, lawak dari Palopo. NTT tadi ada sei sapi. Kemudian Jambi Riau ini ada tempoyak, kue muso, padamaran, sempolet, dan saus makohe. Aceh ada mie Aceh, manisan pala, halua, dodol pulut, sama mie rebus. Banyak sekali. Ya, baik. Sebelum ini kita banyak, saya ingin mendengar bagaimana komentar dari Bu Retno dan Pak Doni ini untuk memberi review terhadap makanan-makanan ini. Silakan Bu Retno. Saya manggilnya Mbak aja. Karena masih muda loh. Ini adiknya Ibu Megawati. Ya. Selamat siang dan selamat udah agak sore ya mungkin di beberapa tempat. Ada yang sore 4:30 karena ya udah 4:30. Ya, perkenalkan nama saya Retno. Tadi seperti yang dibilang adiknya Megawati, merdeka. Senang sekali adik-adik semuanya menceritakan banyak sekali dan mereview makanan-makanan khasnya daerah masing-masing. Jadi pengen sih sebenarnya begitu lihatnya langsung saya lapar banget. Iya, terus kalau bisa ya besok lagi kalau misalnya mau bikin video sebelum membuat video lengkapnya coba cari atau gali lagi apa namanya tentang makanan yang akan dibuat. Misalnya tadi sama sekali nggak tahu, kan bisa nanya dulu gitu ke orang tua atau mungkin yang buat atau apa ya proses-prosesnya supaya lebih jelas. Jadi kita yang dari jauh nih penasaran banget ini gimana gitu. Tapi oke lah, bagus banget apa namanya video-video yang sudah dibuat. Yang paling apa namanya yang paling menarik sih sebenarnya adalah ketika kita mengulas sebuah makanan tradisional itu apa ya itu seperti mengulas sejarah dari apa ya sejarah kuliner dari masing-masing daerah, dan setiap daerah pasti memiliki cerita atau latar belakang kenapa kuliner itu dibuat, atau kadang-kadang apa ya kayak di Jogja asal muasal minuman atau makanan itu kayak gitu. Jadi misalnya ini cerita sedikit ya tentang salah satu minuman di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu semenjak COVID yang paling terkenal dan jadi tiba-tiba membooming jadi sebuah minuman yang menasional adalah wedang uwuh. Dan kebetulan saya salah satu juri apa namanya jalur rempah Nusantara. Kemarin adik-adik nggak ada yang ikut ya?
Jalur rempah. Di sini nggak ada yang coba-coba ikut jalur rempah Nusantara. Iya, sudah terpilih sih kandidatnya kemarin. Jadi ada 5 daerah di Indonesia yang menjadi titik poin pada masa penjajahan dan jalur rempah, penjajahan rempah pada masa kolonial. Itu nanti menjadi tempat-tempat yang akan disinggahi oleh para peserta jalur rempah. Jadi mereka keliling Indonesia di 5 poin, terus masing-masing membawa budaya, terus kuliner dari masing-masing daerah. Jadi misalnya dari Jogja kita siapin makanan-makanan tradisional, terus kebudayaan, terus tari-tarian dari Jogja, terus dari Makassar juga dan lain-lain. Itu saya jadi tertarik sekali nih karena kebetulan ada beberapa tempat yang akan dilewati jalur rempah, kayak misalnya di Makassar, nanti di Banda Neira, nanti di Makassar, terus satu lagi ada 5 tempat, ada di Riau juga. Jadi nanti pemberhentian terakhir kita adalah di Riau. Itu adik-adik, nanti kita akan cerita lebih banyak lagi tentang makanan dan terutama minuman khas Nusantara. Terima kasih atas video-videonya, sangat menarik. Dan kalau bisa video yang sudah dibuat nanti dibuat lebih bagus lagi, disempurnakan lagi. Bisa jadi itu menambah Pak, kayak portofolio gitu loh. Ya. Portofolio suatu saat. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Retno. Jadi coba nanti masuk ke website atau informasi tentang jalur rempah Nusantara. Itu menarik itu. Jadi peserta itu sudah dipilih seluruh Indonesia, kemudian nanti akan naik kapal ya, melalui pakai kapal mengikuti jalur rempah. Menarik, hampir sama juga yang dibicarakan sama budaya, kuliner gitu. Nah, disinilah kebinekaan kita yang akan kita gali. Perbedaan ini akan kita gali untuk bisa mendapatkan kekuatan. Makasih, Mbak Retno. Mas Doni, Om Doni. Ya, selamat siang. Silakan Om Doni memberikan review sedikit dan apa yang bisa diberikan kepada adik-adik kita. Ya, terima kasih. Salam kenal adik-adik, salam kenal Mbak Retno. Terima kasih mendapat kesempatan untuk bergabung di sini. Saya serasa sedang wisata kuliner. Karena saya tukang makan. Semua itu. Jadi karena tukang makan, wisata kuliner, dan saya jadi teringat. Kalau tadi disebut ada Saraba, ada Coto Makassar, segala kenangan saya tentang Makassar semua tadi terkuak. Ketika tadi saya diajak dengan mie Aceh, semua kenangan saya di Aceh semua terkuak dan sebagainya. Nah, jadi adik-adik sebetulnya penugasan untuk membuat video kuliner ini, sebetulnya adik-adik sedang mengajak semua, kalaupun ini ditayangkan di YouTube ya, lepas dari kualitas dari video dan sebagainya, gitu dan sebagainya. Saya kira akan mengingatkan semua pemirsa yang mendengarkan apa kesan-kesan dari tempat makanan ini berasal. Nah, jadi kalau tadi menemukan Saraba, menemukan Coto Makassar, menemukan mie Aceh, menemukan yang lain-lain itu dan sebagainya. Yang saya ingin tahu adalah sebetulnya apa dasarnya adik-adik memilih menu itu. Di Kupang tidak hanya sei loh, gitu loh. Ada yang lain. Kenapa sei? Karena sudah hit, lalu kita pilih. Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang belum kita kenal misalkan gitu ya. Tadi banyak yang dari Jambi ya, tadi ada makanan yang kita belum kenal, dari Riau kita belum. Itu menarik, itu yang kita angkat gitu. Nah, eksplorasi seperti ini saya kira akan menjadi modal kita nanti untuk mengenalkan daerah kita. Dan tadi saya terasa sebetulnya kebinekaan di antara kita ini betul-betul tergambarkan. Di sana makan bubur, di sini makan daging, di sini makan
tempoyak, di sini makan mie dan seterusnya ya. Itu kan Nggak ada yang makan hati ya? Ya, tidak ada makan hati, tidak ada makan angin gitu ya. Ya, saya senang sekali tadi diajak wisata kuliner. Terima kasih atas tayangan-tayangannya. Nah, tipsnya adalah berikutnya saya kira lebih baik teman-teman yang bercerita melalui medium Zoom, gambarkan saja sedikit, barang 1-2 menit sampai 3 menit saja, apa itu yang akan disampaikan, tapi akhirnya storytelling dari teman-teman melalui medium Zoom ini saya kira akan lebih menarik. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mas Doni. Jadi memang benar. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Doni dan Mbak Retno. Kenapa nggak ada yang dari Jawa ya makanannya ya? Kenapa nggak ada peserta yang dari Jawa gitu kan? Ya memang ini adalah program di mana justru orang-orang yang dari Jawa ini tidak ditempatkan di Jawa. Jadi mahasiswa Indonesia ada 11.000 mahasiswa yang lolos dari 60.000 yang mendaftar, memilih 3 pulau di sistem itu di luar pulau tempat tinggal dan di luar pulau tempat pendidikannya. Seperti tadi ada Mariana yang asalnya Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi, kemudian sekolahnya di Kalimantan, Unmul, Kalimantan. Dia sudah terklaster, dia tidak bisa memilih Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Jadi pasti dia memilihnya di Maluku atau Papua atau Jawa, dan dia ditempatkannya akhirnya ditugaskan di UPN di Jawa. Demikian juga yang Jawa tidak ada yang di Jawa, pasti dia keluar. Jadi ya memang di grup ini modul Nusantara yang masuk ke UPN tidak ada yang dari Jawa, makanya tidak ada peserta dari Jawa. Tujuannya nanti mereka inilah yang akan datang ke Jogja, ke Jawa untuk pertama memperkenalkan masakan khasnya masing-masing, dan kedua mengenal masakan yang ada di Jawa. Nah, disitulah akhirnya akan ada pertukaran knowledge dari yang dibawa dan yang akan kita terima selama di Jawa. Harapannya segera luring. Ini kita semua pengennya segera luring sehingga bisa terbang ke Jogja. Ini 20 orang ini dan satu grup lagi ada 40 orang di UPN yang akan luring. Mudah-mudahan itu. Ini yang saya juga sudah membuat suatu konsep di mana ini akan luring. Namun ya nggak apa-apa. Sementara ini secara daring seperti tadi yang sudah disaksikan. Untuk minggu kedua nanti kita akan tentang kenali asalku. Silakan membuat suatu review atau video shoot tentang daerah asalnya masing-masing. Bisa seperti yang dikatakan Pak Doni tadi. Jadi tidak usah panjang-panjang, selintas, tapi kena, nanti kita memberikan suatu ilustrasi atau review. Nah ini kemudian sebaiknya bukan berarti salah kalau kita mengambil video yang sudah ada di YouTube, di-compile, nggak apa-apa, tapi kalau bisa kita ngambil sendiri, ini akan lebih kena, karena kita langsung merasakan sendiri, seperti tadi ada yang ke mie Aceh, ada yang makan gami bawis, karena sudah lama tidak keluar selama PPKM, justru sekarang bisa keluar pas sekaligus bikin video. Nah ini seperti itu. Kemudian ada yang langsung ke tempatnya, bahkan tadi ada yang masak sendiri juga. Ya itu bisa kita lakukan. Besok juga seperti itu. Kalau bisa kita ambil sendiri. Apa kenali asalku itu tidak usah jauh-jauh dari yang ada di sekitar kita saja. Misalnya ada orang bermain apa yang memang itu benar-benar khas di kita, di daerah kita. Bermain layangan misalnya, layangan apa, atau bermain yang lompat apa gitu, yang di lain permainan apa yang di tempat lain nggak ada daerah lain. Terus kita cari referensi itu apa toh, sejarahnya dulu bagaimana, terus katakan sekarang kok tidak berkembang, kenapa tidak berkembang, masa sekarang apa hambatannya, dan bagaimana kalau kita akan mengembangkan permainan tersebut, misalnya seperti itu. Ada tarian, silakan. Ada tentang tarian atau adat kebiasaan, adat istiadat kebiasaan setempat
yang mungkin tidak ada di tempat lain, ya mungkin ataupun mungkin ada, tapi direpresentasikan dalam bentuk yang lain. Seperti tadi ada yang namanya lawak, tapi di sini namanya urap, ya lawak, tapi di sini namanya urap. Karena Supratman ini juga dari Jawa kayaknya ya Man ya. Kamu di Palopo tapi kamu dari Jawa ya? Enggak Pak, saya asli Bugis. Oh asli Bugis. namanya Surata pikir dari Jawa. Karena ada yang dari Jawa yang kuliahnya di mana siapa ya nih? Saya belum hafal. Ada yang dari Jawa itu yang kuliahnya tapi nggak di Jawa. Saya Pak. Ya, bagus ya Ikram. Kamu dari mana? Saya dari Jawa Tengah Pak, tapi kuliah di Universitas Gorontalo. Iya, Jawa Tengah di Gorontalo. Tinggalmu di mana tinggalnya? Gorontalo Pak, di kota. Karena tinggal di Gorontalo, hanya asalnya saja dari Jawa. Tapi dia tinggal di Gorontalo. Ya ini bagus, Fahru bagus Ikram ya. Oke, jadi nanti kita membuat video lagi, take video lagi yang tidak usah berat-berat dan juga tidak usah mengeluarkan biaya yang besar, karena ini kita walaupun kita nanti kalaupun masih daring masih dapat uang saku kan ini, kalaupun masih daring, kemudian yang pasti dapat bantuan UKT 2,4 juta sudah dapat pasti. Kemudian nanti kalau luring kita bisa dapat tambahan lagi kos 500.000, kemudian nanti ada biaya transport dan lain-lain sudah ditanggung semuanya. Nah, artinya kita membuat suatu itu per bulan ya, itu per bulan. Jadi kalau selama masih daring kita sampaikan seperti tadi, sudah dapat lah, message-nya itu sudah dapat, kebersamaannya, kebinekaannya sudah dapat. Kita lihat ini saja sudah saya catat ada 23 jenis makanan. Nanti harapannya nanti juga ada kenali asalku bisa memperkenalkan daerahnya, ada berbagai macam kebiasaan di sana. Ya, itu dari saya. Silakan kalau mahasiswa ada yang mau berkomentar, silakan. Mau membahas apa? Kita masih ada waktu sampai pukul 3 di sini. 15 menit lagi. Silakan. Untuk videonya masih sama nih Pak, dari formatnya seperti kemarin nih Pak, 10 menit nih. Ya, maksimal itu maksimal 10 menit. Maksimal 10 menit. Silakan kalau ingin kirim ke saya nih Pak. Ya, yang kita mau coba pakai YouTube ya nanti ya. Iya Pak. Oke, minggu depan nanti videonya dikirim. Tapi yang ini pun yang sudah disetel, yang sudah kita ini kirim semuanya ke ID, nanti biar di-upload di YouTube-nya channelnya Modul Nusantara. Ya. Nggak apa-apa, kita apa adanya dulu, yang memang seperti itu yang kita bisa bikin, nanti semakin lama semakin baik. Ya. Silakan mahasiswa. Mau ini Fadli Doha baru masuk ya kayaknya ya. Oh, dari tadi ya. Sudah dari tadi Pak. Oke. Tadi soalnya 15, terus sekarang jadi 17. Andini belum kelihatan? Saya mau screenshot soalnya. Ya. Oke. Jangan lupa present semuanya lewat PDDikti. Kemudian ada logbook juga ada di PDDikti, ada di assignment. Ya. Itu adalah bukti kita sebagai administrasi kita telah mengikuti kelas kebinekaan pertama ini. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya kira ini sebagai pendahuluan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada hambatan-hambatan, kendala-kendala di jaringan yang biasa terjadi ini di jaringan.
Dara yang di Aceh, terus ada yang di Nusa Tenggara, Cia, ya. Selamat semuanya, dan yang di Sulawesi, ada yang di Gorontalo, Sulawesi Selatan, ini semuanya. Tadi saya sempat menyimak yang dari Cia tadi yang mengatakan dia dari Kupang, mengirim paling jauh itu di Papua katanya. Saya pikir dari Kupang mengirim paling jauh ke Papua. Malah dekat kan sebenarnya ya Kupang ke Papua itu. Kalau saya melihat yang paling jauh, kalau dari Kupang kirimnya ke Aceh sana. Itu yang jauh. Tapi nggak apa-apa. Kita selalu kadang tidak sadar bahwa Papua itu seolah-olah yang paling jauh. Yang paling jauh. Padahal tergantung kita dari mana. Ini ada 2 sebenarnya yang dari Sorong, tapi belum muncul. Yang dari Sorong tuh ada 2. Belum muncul. Baik, kalau tidak ada nggak apa-apa. Ini sebagai pembukaan. Terima kasih kepada Bu Retno dan Pak Doni atas kehadirannya. Nanti kita akan ketemu sampai 4 kali terakhir nanti dengan Pak Doni, yang ketiga nanti dengan Bu Retno. Ya. Besok minggu depan kita ketemu lagi pada sesi kenali asalku. Ini masuk Desti. Ini Desti dari Jambi ini, dari Jambi. Desti dari Jambi. Memang kadang suka berbarengan dengan kegiatan lain seperti kemarin, ya. Tidak apa-apa. Jangan lupa pada dikti harus selalu ditengok. Saya screenshot lagi karena masuk lagi Desti. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore yang ada di seluruh Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan. Ya. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Ya, makasih ya. Saya matikan semuanya dari saya. Salam buat keluarga.